Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Hari ini merupakan pertemuan ketiga kita, di mana materi diskusi kita hari ini adalah mengenai aturan penulisan kode PHP. Jadi pada dasarnya semua penulisan kode PHP nantinya itu memiliki aturan-aturan dalam penulisan. Untuk itu, kita harus pahami terlebih dahulu beberapa aturan penulisan kode PHP ini. Nah, aturan yang pertama adalah permulaan dan akhir dari kode PHP. Jadi, permulaan kode PHP diawali dengan tag pembuka PHP dan diakhiri dengan tag penutup PHP. Nah, jadi ini adalah tag dasar dari bahasa pemrograman PHP di mana ada tag pembuka dan tag penutup. Selanjutnya, penulisan baris perintah PHP. Statement atau lebih dikenal dengan baris perintah merupakan perintah PHP yang menginstruksikan PHP untuk melakukan sesuatu. Setiap baris perintah harus diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, jadi tag-tag yang akan kita tuliskan di dalam tag PHP, dalam tag pembuka dan tag penutup, nah itu disebut dengan baris perintah. Nah, sebagai contoh di sini ada baris perintah echo, kemudian aturan penulisan kode PHP, dan ditutup dengan titik koma. Jadi semua baris perintah harus ditutup dengan tanda titik koma. Nah, ini adalah contoh dari statement atau baris perintah. Jadi aturan yang ada adalah semua baris perintah harus ditutup dengan tanda titik koma. Nah, aturan berikutnya adalah case sensitive. Salah satu aturan penulisan kode PHP adalah meniadakan perbedaan format huruf besar ataupun huruf kecil. Nah, ini diistilahkan dengan case sensitive. Untuk penulisan fungsi, kelas, maupun konstruktor bawaan PHP seperti echo, while, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk penulisan fungsi, kelas, ataupun konstruktor bawaan dari PHP itu meniadakan case sensitive. Artinya, penulisan huruf besar ataupun huruf kecil dia sama saja, khusus untuk penulisan fungsi, kelas maupun konstruktor. Nah, sebagai contoh, di sini ada konstruktor echo ya, yang berfungsi untuk menampilkan tulisan di layar. Nah, jadi penulisan echo ini meniadakan case sensitive. Artinya, ketika kita menulis echo dengan huruf kecil ataupun echo dengan huruf besar, ini tetap sama. Case sensitive nanti berlaku pada variabel. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya tentang variabel. Nah, jadi case sensitive tidak berlaku pada fungsi, tidak berlaku pada kelas, dan tidak berlaku pada konstruktor bawaan PHP. Case sensitive hanya berlaku pada variabel PHP. Sebagai contoh di sini dituliskan echo dengan huruf kecil dan echo dengan huruf besar, atau perpaduan antara huruf kecil dan huruf besar. Nah, ini memiliki arti yang sama. Nah, selanjutnya adalah penulisan komentar di PHP. Komentar dapat digunakan untuk memberikan penjelasan atau definisi tertentu pada bagian sintaks program. Ada 3 metode penulisan komentar. Nah, jadi komentar ini biasanya kita buat sebagai pengingat kita di setiap baris program atau di setiap statement. Karena kadang banyak statement yang mungkin akan sama, sehingga untuk membedakannya kita akan kasih komentar atau istilah lain kita kasih label. Walaupun sebenarnya ini adalah opsional. Nah, untuk penulisan komentar sendiri bisa dibuat dengan 3 metode. Yang pertama adalah metode unique cell. Ya, metode ini menggunakan karakter tanda pagar. Ya, metode ini digunakan untuk membuat komentar pendek.
Jadi ketika kita mau bikin label yang pendek, kita bisa menggunakan metode Unix Cell ini, yaitu dengan menggunakan tanda pagar. Yang kedua adalah metode C++. Metode C++ ini secara fungsi sama seperti metode Unix Cell, yaitu untuk membuat komentar pendek. Ya. Metode ini dibuat dengan menggunakan karakter double slash. Kalau tadi di Unix Cell menggunakan tanda pagar, di C++ kita menggunakan tanda double slash. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu metode C. Perbedaan antara dua metode sebelumnya adalah metode ini dibuat untuk komentar yang panjang, artinya lebih dari satu baris. Jadi metode C juga dikenal dengan komentar tipe blok. Ya, metode ini dibuat dengan menggunakan karakter tanda slash dan diikuti tanda bintang. Ya, jadi dibuka dengan tanda slash, kemudian tanda bintang, dan diakhiri dengan penutup karakter bintang dan diikuti dengan slash. Nah, jadi ditutup juga dengan bintang dan slash. Kalau di metode yang pertama dan kedua tidak perlu ada penutupnya, sementara metode yang ketiga harus ada penutupnya. Nah, di sini sebagai contohnya, yang pertama ada metode Unix Cell, yaitu kita membuat dengan tanda pagar, kemudian nanti isi komentarnya, kemudian metode C++ dengan double slash, kemudian nanti di sini isi komentarnya, jadi tanpa penutup, ya. Yang Unix Cell dan C++ tanpa penutup, sementara yang ketiga dengan penutup. Dibuka dengan slash bintang, isi komentarnya, kemudian ditutup dengan bintang slash. Nah, ini 3 cara pembuatan komentar di dalam PHP. Kita bisa pakai cara yang mana saja. Secara pribadi, saya sering menggunakan yang cara kedua, yaitu metode C++ dengan menggunakan tanda double slash. Yang ini ya. Oke, selanjutnya adalah penulisan variabel di PHP. Nah, jadi tadi disampaikan bahwa case sensitif hanya berlaku pada variabel. Nah, apa itu variabel? Variabel merupakan pengenal atau identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu yang nilainya nanti bisa diubah-ubah. Ya, artinya variabel adalah penampung sebuah nilai data. Beberapa aturan dalam pembuatan variabel diantaranya, yang pertama, variabel dibuat dengan diawali tanda $. Ya. Kemudian setelah tanda $, diikuti dengan huruf ataupun underscore. Kemudian yang ketiga, ini tadi yang saya sampaikan bersifat case sensitif. Jadi artinya huruf besar dan huruf kecil di sini akan dibedakan. Yang keempat atau yang selanjutnya adalah tidak boleh mengandung spasi. Jadi penamaan variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Jika nama variabelnya 2 kata, kita bisa menggabungkan atau menggunakan tanda penghubung. Kemudian nilai pada variabel diisi dengan tanda sama dengan. Nah, jadi ini adalah ketentuan pembuatan nama variabel. Sebelum kita lanjut, kita coba langsung praktekkan saja. Jadi silakan dibuka notepad-nya. Nah, ini saya sudah siapkan notepad kita, di mana saya juga sudah siapkan tag dasar dari HTML-nya ya. Nah, jadi tadi aturan pertama kita buka dengan PHP ya. Dan nanti ditutup dengan tag penutup PHP. Nah, kemudian aturan selanjutnya tadi disebutkan bahwa
case sensitif tidak berlaku pada fungsi. Contohnya misalkan fungsi echo ya, untuk menampilkan tulisan di layar. Nah, misalkan ini adalah aturan penulisan kode PHP. Nah, jadi nanti akan tampil di layar, ini adalah aturan penulisan kode PHP, di mana kita menggunakan fungsi echo. Kemudian kita contohkan kembali, ya kita tambahkan baris baru, agar nanti ada di bawah. Nah, cara yang kedua kita pakai huruf besar, dengan teks yang sama ya. Aturan penulisan kode PHP. Nah, kemudian ini kita simpan. Ya, jadi proses penyimpanannya sama seperti pada materi sebelumnya, yaitu kita simpan di dalam folder SMPP. Jadi ada di C, kemudian SMPP, kemudian kita pilih htdocs, dan kemarin juga kita sudah buat nama domainnya yaitu webku.com. Nah, jadi kita simpan di dalam webku.com ya. Nah, kemudian pilih ekstensinya PHP. Ya, misalkan kita buat namanya materi 1.php itu ya. Nah, kita simpan, kemudian kita coba jalankan di browser. Nah, sebelum kita jalankan di browser, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita harus aktifkan servernya terlebih dahulu. Jadi buka SAPP Control Panel, kita jalankan start pada Apache dan MySQL. Kemudian baru setelah sudah dipastikan jalan ya atau running, baru kita bisa buka di browsernya. Nah, contohnya pakai Google Chrome. Kemudian kita panggil localhostnya, nama domainnya webku.com ya. Kemudian tadi filenya yaitu materi 1.php. Nah, jadi sama ya, penulisan echo dengan huruf kecil dan echo dengan huruf besar. Nah, jadi fungsi echo meniadakan case sensitif, itu aturan yang pertama tadi. Nah, selanjutnya ada aturan tentang penulisan komentar. Nah, jadi ada 3 cara ya. Jadi bisa menggunakan Unixel, C++, dan metode C. Nah, secara pribadi saya sering menggunakan metode C++, yaitu menggunakan double slash ya. Nah, jadi ini contoh penulisan komentar. Ini komentar 1 ya, misalkan. Atau yang kedua, yang bawah kita pakai yang Unixel ya. Ini komentar 2. Nah, jadi komentar itu digunakan untuk pengingat. Ya, jadi bisa digunakan untuk label ya, untuk penjelasan baris statement ini. Bisa juga untuk pengingat agar kita mudah mencari statementnya nanti seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya tadi ada aturan mengenai variabel. Nah, jadi case sensitif hanya berlaku pada variabel. Nah, jadi kita contohkan selanjutnya ya. Nah, kita tambahin baris baru ya, sebanyak 2 kali ya. Nah, kemudian kita coba tambahkan komentarnya ya. Ini contoh
penulisan variabel. Nah, jadi aturan pertama tadi harus diawali dengan tanda dolar dan selanjutnya diikuti dengan huruf ya atau dengan underscore. Nah, jadi ini contoh pembuatan nama variabel dan tidak boleh ada spasi. Ya. Jadi misalkan kita mau bikin nama depan, nah jadi tidak boleh ada spasi, ya. Tapi kita hubungkan dengan tanda penghubung misalkan underscore. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh juga setelah tanda dolar menggunakan angka, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hanya huruf ataupun underscore. Ya. Contohnya misalkan kita mau buat variabel nama ya dengan isi misalkan adalah Diki Susandi. Nah, kemudian Eko, nama Anda adalah. Nah, untuk pemanggilan isi dari variabel ini bisa menggunakan dua cara ya. Jadi misalkan kita buat komentar lagi ya. Ini pemanggilan variabel 1. Nah, ini cara yang pertama ya. Di slide tadi ada, cuma tidak saya tampilkan. Nanti bisa dilihat kembali ya. Nah, jadi cara yang pertama di dalam tanda string atau tanda petik 2, kita langsung panggil nama variabelnya. Tadi ada nama ya. Kemudian ditutup dengan tanda petik 2. Kemudian cara yang kedua adalah ya, kita buat di baris baru ya biar kelihatan. Eko, nama Anda adalah. Nah, kita buat di luar tanda petik 2 atau tanda string ya. Jadi jika di luar seperti ini, pemanggilan variabelnya adalah menggunakan titik kemudian nama variabelnya. Nah, ini pemanggilan variabel 2. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita jalankan di browsernya. Nah, kalau seperti ini, ya kita bisa lihat ada error di bagian line 15. Nah, jadi jangan panik ya, kita bisa lihat di bagian line 15-nya. Nah, ini. Nah, kelihatan ternyata kita lupa buat stringnya. Oke, jadi ini pemanggilan nama variabel cara yang pertama. Ini yang cara kedua. Jadi tadi ada di dalam string ya, dan ada di luar string. Nah, bagaimana dengan misalkan nama panjang dan nama depan dan nama belakang seperti itu? Ya, kita bisa juga tambahkan misalkan Eko, kita bikin variabel baru ya. Ini kita tambahin 1 enter ya atau baris baru. Nama depan Diki, Sandi. Proses pemanggilannya sama, bisa pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Untuk cara yang pertama,
kita bisa langsung nama lengkap Anda adalah, ya kita bisa langsung panggil variabelnya ya, nama depan, kemudian spasi, nama belakang, kemudian ditutup dari koma. Ya, atau cara yang kedua adalah echo, kita tambahin baris baru atau di enter ya. Kemudian echo kembali nama lengkap Anda adalah titik S dolar ya, nama depan, kemudian titik dolar lagi, nama belakang. Nah, untuk cara yang kedua, jika penulisannya seperti ini nanti dia menyatu ya, nama depan dan nama belakangnya. Untuk cara yang kedua, nah, kita lihat di browsernya. Nah, jadi dia menyatu. Bagaimana memisahnya? Ya, kita bisa tambahkan spasi di sini. Nah, fungsi spasi di cara yang kedua tadi yaitu dengan menambahkan string kosong. Ya, jadi titik. Nah, ini string kosongnya ya. Kita tambahkan spasi. Nah, jadi ini untuk penambahan spasi ya. Jadi titik string kosong, ini nambah spasi. Nah, bisa kita lihat kembali di browsernya. Nah, jadi dia sudah ada spasinya. Nah, itu pembuatan nama variabel. Oke, selanjutnya ini contohnya ya. Selanjutnya adalah penulisan konstanta. Nah, konstanta merupakan sebuah variabel dengan nilai tetap dan tidak akan berubah. Penulisan konstanta dianjurkan menggunakan huruf besar dengan tujuan agar lebih memudahkan untuk membedakan antara variabel dengan konstanta. Nah, jadi konstanta ini sama seperti variabel, ya. Hanya saja bedanya nilai di dalamnya itu tetap. Ya, kemudian untuk membedakan antara konstanta dengan variabel, maka sebaiknya konstanta ini dibuat dengan menggunakan huruf besar. Jadi konstanta bisa dibuat dengan menggunakan dua format, ya. Yang pertama const, kemudian nanti nama konstantanya sama dengan nilai dari konstantanya, ditutup dengan titik koma, atau dengan cara define, buka kurung, tanda petik 2 ya, nama konstantanya, kemudian koma, kemudian nilai konstantanya. Nah, di sini ada contohnya ya. Jadi kita definisikan variabel konstanta dengan nama v, ya, isinya adalah 3,14. Ya, jadi const v sama dengan 3,14. Atau cara yang kedua adalah menggunakan define. Define, buka kurung, kemudian tanda petik 2, v2, ya, contohnya v2, nilainya adalah 3,14. Nah, jadi sama seperti pembuatan variabel, hanya saja konstanta di sini nilainya tetap. Jadi kita buat dengan menggunakan const ataupun define. Kalau variabel tadi menggunakan tanda dolar. Oke, selanjutnya adalah penulisan tipe data. Tipe data merupakan bagian terpenting dari sebuah program yang mempengaruhi eksekusi dari instruksi. Ya, pada dasarnya tipe data pada PHP tidak perlu didefinisikan oleh kita sebagai programmer, karena PHP secara otomatis akan menentukan tipe datanya. Ya, jadi kita cukup langsung mengisi nilainya secara otomatis. PHP akan membaca tipe datanya sesuai dengan isian dari nilai variabel kita. Kalau di bahasa pemrograman yang lain itu harus didefinisikan, ya. Nah, namun untuk beberapa kebutuhan tipe data perlu didefinisikan. Jadi jika nanti dibutuhkan ya kita
tetap bisa mendefinisikan tipe data kita. Nah, tipe data di PHP sama seperti bahasa pemrograman yang lain ya. Jadi ada string, integer, float, dan boolean. String itu tipe data yang berisi teks ya, nanti diapit dengan tanda petik 2 atau tanda string ya, atau bisa tanda petik 1. Nah, sebaiknya gunakan yang tanda petik 2. Kemudian integer berisi bilangan bulat, float berisi bilangan desimal. Kemudian ada boolean berisi true ataupun false. Ya. Untuk menampilkan tipe data pada variabel, kita bisa menggunakan fungsi vardam. Nah, jadi tadi di atas contoh misalkan, nah ini kan tipe datanya string ya. Nama tipe datanya string, cuma kita tidak perlu definisikan secara otomatis. PHP akan membaca ini string ya. Kalau misalkan kita mau menampilkan, kita bisa langsung tambahkan fungsi vardam. Nah, nanti kita akan contohkan. Kemudian selanjutnya adalah aturan dalam penulisan operator PHP. Operator dalam bahasa pemrograman merupakan simbol yang dapat mempengaruhi nilai dari sebuah variabel. Ya, beberapa operator pada PHP adalah operator penulisan, operator aritmatika, operator perbandingan, dan operator logika. Nah, jadi ini contoh operator dan simbol-simbolnya beserta contohnya. Yang pertama ada operator penugasan, simbolnya sama dengan, maaf ya, ini belum saya ganti, sama dengan. Keterangannya adalah memberi nilai. Jadi misalkan ada variabel A, kita kasih nilai 4 ya, menggunakan operator sama dengan. Ya, kemudian ada operator aritmatika. Nah, ini simbolnya pasti sama seperti matematika ya, teman-teman juga pasti sudah paham. Jadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kemudian ada operator perbandingan. Ini juga teman-teman pasti sudah paham ya. Jadi ada lebih kecil ya, kurang dari ya. Jadi A kurang dari B atau lebih kecil dari B, lebih besar, lebih kecil sama dengan atau kurang sama dengan, lebih besar sama dengan ya. Kemudian selanjutnya ada sama dengan ya, simbolnya sama dengan 2 kali, artinya A sama dengan B ya. Kemudian ada sama dengan 3 kali sama dengannya A identik dengan B ya. Nanti bisa dilihat beda antara yang sama dengan identik ya. Kemudian tidak sama dengan ya, jadi bisa menggunakan tanda seru kemudian sama dengan atau tanda lebih kecil dan lebih besar. Nah, jadi bisa menggunakan dua tanda ya. Kemudian tidak identik. Dan yang terakhir ada operator logika. Ya. Ada operator AND. Ya. True jika A dan B bernilai true. Nah, ini juga logika ya, artinya boolean. Ya, nilainya cuma ada true dan false. Ya, jadi ada operator logika AND, ya, kita bisa nulis AND ataupun dengan simbol dan ya, 2 kali seperti ini. Nilainya true jika A dan B true ya. Kemudian ada operator logika OR. Ya, kita bisa tulis OR ataupun simbol 2 seperti ini. Nah, ini ada di atas enter ya, di tombol di atas enter bisa kita lihat. Ya, jadi nanti tekan shift kemudian yang barengan dengan backslash yaitu ada di situ. Ya, simbolnya itu 2 kali ya. Jadi itu untuk operator logika OR. Jadi bisa ditulis dengan OR ataupun simbol ini. Ya. Dia bernilai true jika A ataupun B bernilai true. Ya, jadi salah satunya benar, maka nanti operator OR bernilai benar. Ya, kemudian ada negasi. Ya, negasi dari A contohnya ya. Nah, ini akan membalikkan nilai true menjadi false ataupun sebaliknya. Jadi jika A ini bernilai true, dinegasikan menjadi false dan sebaliknya. Nah, ini ada tugas pertama yang nanti silakan teman-teman kerjakan berdasarkan operator. Nah, sebagai contoh kita
sebelum saya jelaskan, kita coba contohkan beberapa aturan tadi ya. Kita contohkan, ya kita buat di bawahnya lagi ya. Kita enter sebanyak 2 kali. Ya, kemudian kasih komentar ya. Ini contoh atau ini penulisan operator. Ya, misalkan ada variabel A sama dengan integer ya. Misalkan kita buat 12. Kemudian ada variabel B sama dengan 5. Ya, sama-sama integer. Nah, kita mau jumlahkan A dan B. Misalkan kita tampung di dalam nanti variabel C. C sama dengan variabel A ditambah dengan variabel B. Kemudian tinggal echo penjumlahan 12 ditambah 5 adalah ya, ya. Kita lihat di browsernya di browser ya. Nah, jadi penjumlahan 12 tambah 5 adalah 17. Nah, jadi itu contoh operator aritmatika. Tinggal nanti dikurang, dibagi, dikali, dan seterusnya. Kemudian kita contohkan operator perbandingan ya. Operator perbandingan. Nanti dia akan menghasilkan nilai boolean ya. Echo kita barukan ya, misalkan ada variabel echo apakah 12 lebih kecil dari 5, misalkan seperti itu ya. Nah, kita misalkan tampung di dalam variabel D ya. Variabel D sama dengan A lebih kecil dari B. Di sini kita panggil variabel D-nya. Nah, jadi dia akan membandingkan apakah lebih kecil dari B. Nah, secara logikanya pasti salah gitu ya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan boolean false. Ya, kita lihat di browsernya. Ini nanti menghasilkan angka 0 ya. Karena kan boolean itu true itu 1, false itu 0. Ya, ini angkanya 0, cuma tidak terlihat ya. Karena emang 0 itu di booleannya tidak ditulis. Tetapi jika 1 dia tertulis ya. Karena nilainya false, maka tidak tertulis. Nah, untuk menampilkan tipe datanya, tadi kita bisa menggunakan fungsi vardam ya. Vardam kemudian variabel dari D. Jadi boolean false ya, karena emang apakah 12 lebih kecil dari 5 ya false gitu.
Jadi dia tidak tertulis ya angka nolnya. Tapi jika dia true, dia akan tertulis 1. Nah, kita contohkan lagi ya. Nah, ini misalkan kita ubah deh lebih besar. Nah, kita simpan ulang, kemudian kita lihat hasilnya. Kalau tadi false, ini kan seharusnya true. Ya, jadi tertulis satunya ya, boolean true. Nah, jadi itu contoh operator perbandingan. Nah, nanti untuk operator logika lebih kurangnya sama. Jadi seperti itu penulisan operator. Nah, ini ada tugas pertama ya. Jadi saya akan jelaskan. Jadi ini ada contoh kasus di mana ada sebuah nilai A, B, dan C. Kemudian kita diminta untuk membandingkan nilai-nilai variabel A, B, dan C ya, di mana menggunakan beberapa operator di sini. Nah, hasilnya adalah ini. False, true, false, true. Nah, ini hasil ini merupakan hasil dari coding PHP-nya ya. Ini contoh dari tampilannya ya. Jadi perbandingan antara A lebih besar dari B dan A lebih kecil dari C adalah false. Ya, jadi tugas teman-teman adalah silakan buat coding PHP-nya untuk menghasilkan boolean seperti ini. Ya, atau nilai seperti ini. Ya, jadi yang kuning ini adalah hasilnya. Nah, jadi silakan nanti teman-teman coding untuk mencari hasil ini. Ya, lebih kurangnya tampilannya seperti yang ini. Atau nanti kalau teman-teman tampilannya beda juga boleh. Ya, silakan tugas ini dikerjakan. Nanti dikumpulkan via Spada. Nah, jadi itu materi kita hari ini tentang aturan penulisan PHP. Selanjutnya nanti kita bahas tentang struktur kondisi dan perulangan. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Kita ketemu minggu depan di pertemuan materi berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.